Baik, perkenalkan nama saya Nahram Turose dan tim kelompok saya Mas Muhammad Lutfi Zulfikar. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan pengertian arsitektur lingkungan dan ekologi beserta contohnya. Arsitektur lingkungan dan ekologi. Arsitektur lingkungan adalah ilmu membangun yang berkaitan dengan perencanaan tata kota, landscape planning, urban design, interior maupun eksterior yang memperhatikan kondisi fisik, sumber daya alam yang meliputi air, tanah, udara, iklim, cahaya, bunyi, dan kelembapan. Arsitektur ekologi adalah suatu keselarasan antara suatu bentuk massa bangunan dengan alam atau lingkungan sekitarnya, mulai dari atmosfer, biosfer, litosfer, serta komunitas, yang mana semua unsur serta nilai-nilai yang ada dapat berjalan harmoni sehingga dapat dirasakan kenyamanan, keamanan, keindahan, serta ketertarikan. Penerapan arsitektur ekologis pada proyek dimaksudkan karena dalam arsitektur ekologi memiliki keterkaitan terhadap lingkungan. Arsitektur ekologi menurut Hans Fricke merupakan pembangunan rumah atau tempat tinggal sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya. Lalu unsur-unsur apa saja yang terdapat pada arsitektur lingkungan? Yang pertama adalah udara. Udara merupakan zat gas yang salah satu fungsinya untuk pernapasan manusia. Untuk mempengaruhi ke untuk mempengaruhi kualitas sirkulasi udara di dalam bangunan, maka dibutuhkan tumbuhan agar terjadi siklus alam yang seimbang. Kemudian, unsur berikutnya adalah air. Kebutuhan air bagi manusia sangatlah penting dan dalam jumlah besar setiap hari. Selain untuk minum, juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari, MCK dan sebagainya. Kebutuhan ibadah, wudhu, dan sebagainya. Kemudian unsur selanjutnya adalah tanah atau bumi. Dalam pembangunan gedung tentu memerlukan bahan material yang berasal dari tanah seperti batu bata. Saat ini bumi menjadi dipenuhi dengan gedung-gedung. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan ini, perlu adanya pengembalian dari lingkungan buatan terhadap lingkungan alami. Salah satu upayanya yaitu dengan pengolahan kembali material-material yang mencemari lingkungan. Unsur berikutnya adalah api atau energi. Manusia memerlukan energi setiap hari dimanapun berada. Energi memiliki banyak jenis, salah satunya adalah panas atau api, yang sangat berguna namun juga dapat merusak. Energi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Aspek-aspek yang mempengaruhi arsitektur lingkungan, yang pertama material organik. Material organik secara ekologi adalah material yang ramah lingkungan dan mudah didapat. Materialnya seperti pada pondasi menggunakan material batu kali, batu gunung, kayu, bambu, dan untuk dinding menggunakan bambu juga, batu bata, kayu, tanah liat, dan bahan daur ulang dari kertas. Untuk jendela menggunakan kayu, bambu, dan pada atapnya menggunakan daun-daunan, kayu, dan sebagainya. Kemudian aspek berikutnya, sirkulasi udara. Bangunan ekologi secara umum maksimalkan sirkulasi udara secara alami dan meminimalisir penggunaan udara buatan seperti AC, kipas angin. Kemudian jendela serta ventilasi yang dibangun pada bangunan harus sesuai dengan arah angin. Yang ketiga, bentuk massa bangunan. Bentuk massa bangunannya mengadopsi bentuk-bentuk yang ramah lingkungan, seperti bentuk arsitektur tradisional lokal. Bentuk massa bangunan lebih terbuka. Yang keempat, penghijauan atau vegetasi. Penghijauan ini sangat penting dan dalam perencanaan pembangunannya harus melalui studi lingkungan terlebih dahulu.
Arsitektur lingkungan selain daripada bentuk massa bangunan, material, tata ruang, ataupun nilai kearifan lokal yang ada, juga adalah kepedulian kita sendiri terhadap bangunan tersebut. Bagaimana kita mengartikan fungsi daripada bangunan tersebut, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita merawatnya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Lutfi Zulfikar. Oke, untuk selanjutnya penerapan ekologi arsitektur pada bangunan Aeon, Mall, dan Bintaro Jaya Exchange. Secara oriental, bangunan yang menghadap ke arah timur sangat baik dikarenakan untuk pencahayaan sinar matahari. Sinar matahari di pagi hari baik untuk kesehatan dan pada siang hari pencahayaan matahari tidak menyilaukan karena matahari berada di atas bangunan. Tetapi pada siang hari sinar matahari panas dan mengandung radiasi. Untuk itu matahari pada siang hari tidak baik untuk kesehatan. Pada sisi timur dan barat sudah diterapkan bukaan pencahayaan alami fasad. Oleh sebab itu, cahaya matahari dapat masuk secara optimal untuk penanganan radiasi matahari sudah ditambahkan pada material alami yang dapat menghambat radiasi matahari. Next. Untuk selanjutnya sirkulasi dan aksesibilitas. Sirkulasi Bintaro Jaya Exchange sedikit susah diakses. Akses menuju mall harus melewati flyover dan terowongan. Jika baru pertama kali berkunjung ke Bintaro Jaya Exchange, akan kesulitan untuk menuju jalur yang benar. Ketika sudah ketemu jalur menuju mall, pengendara motor harus mengitari kawasan jika ingin memarkirkan kendaraannya. Sedangkan untuk penghuni di perumahan mengarah Menteng, akses menuju mall sangat mudah dengan melewati jembatan dan tujuan. Penataan sirkulasi sekitar mall, banyaknya pepohonan yang mengelilingi kawasan. Dengan begitu, kondisi pada sirkulasi mall tidak terlalu padas dengan banyaknya pepohonan. Sirkulasi utama Eon, sirkulasi pencapaian menuju ke Eon. Mal menggunakan kendaraan dengan lebar jalanan 20 meter. Sepanjang jalan banyaknya pepohonan menjadikan sejuk perjalanan. Eon Mall juga menyediakan halte bus untuk mudah dalam mencapai penggunaan kendaraan umum. Nah, selanjutnya dari aspek material bangunan. Material pada penutup atap Bintaro Jaya Exchange menggunakan bahan spandek Lisak yang dibuat oleh NS Blue Shop Lisak Indonesia. Spandek yang dibuat oleh NS Blue Shop Lisak Indonesia diberi nama Lisak Flat Block. Adanya sistem penggabungan material atap antara Lisak Flat Block dan pada collarbone memberikan refleksivitas matahari yang lebih baik dan massa termal yang lebih rendah. Cocok untuk desain atap yang rumit. Atap ini membutuhkan panel melengkung dan meruncing. Contohnya seperti gambar di bawah. Pada fasade menerapkan material lokal dan vegetasi. Material lokalnya itu sendiri seperti kayu. Material kayu tersebut menggunakan kayu jati yang tahan lama terhadap cuaca dan tahan dari gigitan rayap. Perawatan vegetasi memerlukan bahan khusus dan memerlukan biaya yang besar. Sistem penyiraman seperti disemprot dari atas dan penyiramannya harus sesuai prosedur. Tidak kelebihan atau kekurangan. Material kayu tersebut berfungsi sebagai penghalang radiasi matahari dan dapat mengontrol pengawasan yang ada di dalam bangunan.
Material fasad Material pada fasad lain lebih dominan memakai keramik. Terlihat pada eksterior bangunan menggunakan keramik homogeneous steel. Material homogeneous steel pada akses eksterior berukuran 60 kali 60. Material ini sendiri tidak mudah tergores. Jika tergores, tinggal memoles tanpa merusak motif atau bentuk dari material tersebut. Homogeneous steel nama lain dari ubin granit dan juga sebagai tiruan granit alam. Homogeneous steel untuk menurunkan suhu pada bangunan agar mendapatkan hawa yang sejuk. Demikian materi dari kelompok Nahar Abdur Rashid dan Muhammad Lutfi Zulfikar. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.